Nah, menjelang Natal itu biasanya pertanyaan-pertanyaan yang muncul berkaitan dengan pribadi Tuhan Yesus, kemudian genealogy of Jesus Christ, historisitas of Jesus Christ, dan lain sebagainya. Itu yang muncul seringkali dalam khotbah-khotbah ibadah minggu dan minggu-minggu Advent Natal. Seringkali juga kepada orang Kristen tidak dijelaskan secara tidak memadai dari mimbar Natal, lebih kepada tataran praktis dari perayaan-perayaan ibadah Natal. Jadi menekankan khotbah-khotbah yang kebenaran praktis, sehingga tidak masuk lebih dalam hal-hal yang berkaitan dengan hermeneutika ya, khotbah-khotbah yang eksposisi. Karena kalau khotbah-khotbah yang eksposisi itu biasanya panjang. Nah, itu butuh jemaat yang harus duduk dalam ruang ibadah itu cukup lama, sehingga para hamba Tuhan menyampaikan khotbah-khotbah kebenaran praktis yang berkorelasi dengan tema Natal. Itu yang pertama. Yang kedua, untuk menjawab kontradiksi dari Natal ini, kita menjawab kontradiksi yang ditimbulkan oleh para polemikus ya. Jadi orang-orang di luar Kristen yang hari ini kita lihat they keep stand to against Christian dengan menyampaikan narasi-narasi pemahaman yang keliru tentang Injil. Itu usaha mereka, kelompok di luar Kristen RT sebelah ya. Tetapi puji Tuhan, kekristenan itu melimpah ruah dengan literasi, evidence, fakta, historisitas di dalam Kristen sendiri maupun para sejarawan sekuler pada abad pertama, seperti Ionias, kemudian Flavius Josephus. Nah, pada daftar isi Alkitab Perjanjian Baru menjawab kontradiksi ya. Jadi untuk masuk ke Yesus dari Adam sampai Abraham, silsilah Yesus dalam Matius dan Lukas, silsilah Yesus atau silsilah Yusuf, jumlah silsilah Yesus dari Abraham sampai Daud, jumlah silsilah Yesus dari Abraham sampai Yesus, siapa nama anak Hesron, jumlah silsilah Yesus dari Daud sampai Yesus, siapa kakek Yesus, siapa ayah Yusuf, dan lain-lain sebagainya. Nah, tapi saya ingin mengajar kita tentang pengantar. Baik, nah kita lihat teman-teman, antara Injil Matius dan Injil Lukas, keduanya mempunyai atau mengurut garis yang berbeda. Lukas mengurut silsilah Tuhan Yesus itu dari garis keturunan Maria, ibunya, dan memulai silsilah Yesus naik sampai ke Adam, manusia pertama. Sedangkan silsilah Yesus yang ditulis oleh Matius menurut silsilah Yesus dari garis Yusuf atau ayah angkat Yesus atau ayah legal, karena Yusuf adalah suami Maria. Nah, Yusuf adalah legal father dari Yesus secara hukum Yahudi berdasarkan the law of Jews. Matius menulis silsilah menurun dari Bapak Abraham turun sampai ke Daud. Nah, ini sesuatu yang luar biasa, karena kalau kita baca, teman-teman bisa baca di dalam cabat.org, itu seseorang diakui sebagai seorang Yahudi itu, dan berlaku sampai hari ini kita lihat di The Law of Jews menurut cabat.org itu bahwa dari garis keturunan ibu. Jadi Yesus terhisap pada legal father dari Yusuf, tetapi keyahudiannya juga dari Maria. Nah, jadi tidak menganut garis keturunan matrilineal. Itulah sebabnya di dalam garis keturunan Tuhan Yesus itu ada 4 wanita di situ, ada Rahab, ada Ruth, dan lain-lain di situ. Nah, di sini Matius menulis silsilah
secara menurun dari Bapak Abraham sampai Daud. Lalu Salomo sampai kepada Yesus, ayah Yesus secara. Maka dengan demikian, hukum pencatatan genealogi yang berlaku dalam adat istiadat orang Yahudi. Nah, ini kaum polemikus tidak memahami kan, sehingga mereka mempersoalkan pencatatan di dalam Injil Matius dan Injil Lukas, dua hal yang berbeda. Lalu mereka mengatakan bahwa yang di Injil Matius dan Injil Lukas itu berbeda. Karena berbeda maka kontradiksi, maka Alkitab tidak benar menurut persepsi mereka. Tetapi mereka tidak memahami, tidak punya worldview bagaimana Injil Lukas melatar belakangi pencatatan the genealogy of Jesus Christ berbeda dari garis keturunan siapa, kemudian Matius dari garis keturunan siapa. Orang-orang yang juga berpolemik ini menuduh Alkitab itu, terutama Injil itu salah. Karena mereka tidak memiliki pengertian yang baik bagaimana kesinopsisan itu. Jadi sinopsis, melihat, memandang, si bersama-sama, sinopsis ya. Jadi Injil sinopsis, melihat, memandang secara bersama-sama. Ini dari perspektif ini, dari perspektif ini. Nah, satu lagi contoh, kita melihat bahwa Gospel mencatat tarikh kelahiran Yesus berdasarkan pemerintahan Raja Herodes, sementara Lukas Kaisar Agustus. Sama-sama, tidak ada yang berbeda. Artinya bahwa Herodes, Yesus lahir pemerintahan Romawi, yang memerintah adalah Kaisar Agustus. Jadi tidak ada berbeda. Itulah sebabnya para polemikus tidak memahami dan mereka menuduh Injil itu keliru, salah. Padahal perspektif mereka yang keliru dan salah, kaprah. Nah, ini menjawab, ini worldview. Dan keduanya pasti berbeda. Ya, saya sebagai seorang asli Maluku, Pulau Ambon, desa saya atau negeri saya itu di Pulau Ambon, 30 menit dari Bandar Udara Patimura. Marganya Sohilait. Maka kakeknya saya namanya Yohan Sohilait, punya anak buat Maria Sohilait, kemudian punya anak buat Elroy. Itu dari garis keturunan ibu. Nah, kalau garis keturunan bapak saya, maka kakek saya bernama Petrus Domingus, ayah saya Adolf Sem. Kemudian lahir saya. Di atas kakek saya itu ada Joromias, Yakob, si Pilot. Di atasnya itu ada lagi silsilanya. Nah, itu dari garis keturunan ayah. Jadi seseorang bisa diurut garis keturunannya dari pihak ibu, mother side, maupun dari father side. Nah, begitulah cara Injil itu menulis. Matius mengangkat garis keturunan Yesus dari sisi Bapa, Lukas dari sisi ibu. Nah, ini yang sering dianggap bahwa Injil itu berbeda oleh saudara-saudara di Muslim. Padahal mereka tidak memahami kontradiksi ini. Mereka anggap sebuah error. Alkitab tidak salah. Alkitab adalah benar karena yang mengilhami menulis firman Tuhan. Theopneustos, kayo Filimos, pros tidak sekalian, pros eparnotosin ten iodio kayo sune. Segala tulisan yang diilhamkan Allah bermanfaat untuk mengajar, memperbaiki kelakuan, membawa orang kepada kebenaran, dan menyatakan dosa dan lain sebagainya. Nah, shalom, Ion, Tuhan memberkati sahabat semuanya. Nah, kita lanjut. Benar bahwa Matius nama Yunani atau disebut juga Lewi, Hebrew name, adalah pemungut cukai dan menjadi salah satu dari 12 murid Yesus. Perlu kita ketahui bahwa setiap kitab Injil mempunyai penekanan yang berbeda. Nanti kita kalau belajar